Selamat pagi. Terima kasih. Anak, senang hari ini kita akan belajar kembali? Puji pengen tahu semangat kamu di pagi hari ini, ya. Tepuk semangat. Puji punya tepuk lagi. Tepuknya tepuk benda. Tepuk benda, ya. Tepuk benda begini. Tepuk benda. Apa itu benda? Ya, bisa? Oke, kita mulai. Tepuk benda. Apa itu? Nah, hari ini Puji akan mengajak kalian belajar. Namun harus kalian tahu dulu, tujuan pembelajaran hari ini kalian nanti dapat menemukan ciri-ciri benda hidup berdasarkan gambar tumbuh dan berkembang. Nah, tujuan yang kedua, ya, perhatikan. Siapa yang bisa membaca? Ya. Nah, tujuan yang ketiga nanti adalah siswa dapat belajar. Nah, ada tujuan berikutnya sini. Siapa yang bisa membaca bentuknya? Iya, pentameter. Nah, seperti apakah nanti bentuknya? Itu sudah dipersiapkannya. Dan tujuan berikutnya. Iya, dan yang terakhir adalah siswa dapat menyanyikannya lagu topi saya juga dengan panjang pendek ini secara tepat. Oke, siap kita mulai? Siap? Ya, kita mulai sekarang. Supaya kita tambah semangat, coba kita tepuk lagi tepuk mata. Lirik depan. Wow, rasanya mata ini gimana? Nah, sebelum kita melangkah pada pelajaran hari ini, ya, tadi kalian sudah mengetahui tujuan pembelajarannya. Ibu akan mengingatkan materi sebelumnya, ya, tentang ciri-ciri benda hidup, ya, benda tak hidup. Ayo, siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri benda hidup? Ya, kucing bagaimana? Ya, yang termasuk benda hidup adalah kucing, manusia, terus kalau ada kursi di sini termasuk benda apa? Benda tak hidup. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin ya? Masih. Baik, sekarang kita akan mengamati terlebih dahulu. Coba kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan di sini. Kalian bisa mengamati perubahan benda hidup pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar yang pertama itu ada hewan kucing. Kalian amati mulai dari kucing sedang besar, ya. Kemudian lagi ada tumbuhan, pohon pisang. Bagaimana? Kemudian yang gambar ketiga, gambar manusia. Baby, ya. Setelah kalian mengamati perubahan benda hidup pada gambar berikut ini, coba nih sekarang, ya, kalian bisa mendiskusikan perubahan-perubahan yang ada pada gambar tadi. Kalian bisa mendiskusikan dengan teman-temanmu yang ada dalam satu kelompok, ya, untuk memberikan pendapat, ya, memberikan hasil diskusi kalian nanti berupa perubahan apa yang terdapat pada gambar tadi. Masih ingat kan tadi gambarnya? Masih? Baik, sekarang ibu akan berikan kertas lembaran. Kalian tulis perubahan-perubahan yang terdapat pada benda hidup. Ditulis di sini. Jadi satu kelompok ini menulis, ya. Jadi satu
siapa yang menjadi penulisnya berdiskusi terlebih dahulu, ya. Tidak apa-apa, yuk kerjasama, namanya diskusi. Ya, tuliskan di lembaran ini. Yang baik ditulis Baik anak-anak, setelah kita mengamati perubahan benda hidup pada gambar berikut ini, dan kalian sudah selesai melakukan diskusi? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai diskusinya? Kelompok bertambah berat tingkat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hasilnya seperti ini, ya. Coba baca. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang, ya. Jadi hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Coba beri tepuk tangan. Ya, masih semangat tidak? Masih. Panjang dari pensil Edo. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat berdasarkan gambar ini. Ya. Kalian bisa mengerjakan kembali di lembaran kertas ini yang sudah Bu Puji siapkan. Ya. Masing-masing anak bisa membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada di lembar kerja ini. Coba kalian kerjakan masing-masing anak untuk membuat kalimat berdasarkan gambar. Anak-anak hebat, sudah selesai membuat kalimat berdasarkan gambar. Sekarang bisa dikumpulkan lembar kerjanya. Ya, untuk kelompok 1 kumpulkan, ya. Kemudian kelompok 2, ya. Terima kasih sudah mengumpulkan semua lembar kerja. Nanti akan dilakukan penilaiannya. Dan sekarang Bu Puji membawa benda. Ada yang tahu benda apa ini ya? Pengukur. Ya, alat pengukur. Pentameter ya. Bu Puji akan mengukur tinggi badan gadis. Maju. Kemudian satu lagi Jihan. Ya. Nah, nanti diingat-ingat tinggi badanmu. Tinggi badan gadis 122. Berapa? Ya, 122 cm. Ya. Sedangkan Jihan 102 cm. Ya. 102 cm. Nah, gadis memiliki tinggi badan 122 cm. Sedangkan Jihan memiliki tinggi badan 102 cm. Apakah pertumbuhannya ada yang berbeda? Ya, berbeda. Nah,
Karena Jihan lebih, ya, sedangkan ini Gadis lebih tinggi dari Jihan. Baik. Nih. Kemudian Bu Puji juga akan melakukan contoh kembali. Adakah yang tahu Bu Puji ini sedang membawa apa? Timbangan apa? Timbangan badan. Ya, saya akan mencoba menimbang badan. Ya, Dani. Di depan. Ya, Dani. 45. Iya, coba kita bandingkan dengan berat badan dari Angel. 20 berapa? 22. Nah, berat badan siapakah yang lebih? Sini. Iya. Siapakah yang memiliki berat badan lebih? Denny, ya. Jadi Denny lebih berat dari Angel, ya. Berat badan Denny lebih berat dari Angel, ya. Terima kasih, ya. Ya, artinya tadi benda hidup memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda, memiliki tinggi badan yang berbeda-beda, memiliki berat badan yang berbeda-beda, ya. Walaupun tumbuh dan berkembang, namun memiliki berat badan, tinggi badan, dan juga apalagi? Ya, berat badan, tinggi badan yang berbeda, ya. Dari perbedaan itu sebaiknya kalian bagaimana? Walau tinggi badannya teman kalian tidak sama dengan kalian, maka kita harus bagaimana? Sebagai umat, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Cut dulu, Mas. Kita lanjutkan anak-anak. Coba yang ibu pegang ini apa? Topinya berbentuk bulan, ya. Nah, kita akan bernyanyi dengan menggunakan topi ini, ya. Dan dari belajar menyanyi topi sayap, ya. Tidak burung kakak tua, tidak jendela, nenek sudah tua, dia tinggal tua. Walaupun ada perbedaan bunyi, tapi bisa membuat lagu itu menjadi lebih menarik. Ya atau tidak? Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan merefleksi pembelajaran terlebih dahulu, ya. Apakah bagian menarik dalam pembelajaran ini? Bersenang-senang, ya. Bersenang-senang belajar. Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata adalah saat saya menyusun RPP yang berdiferensiasi ini. Saya merasa kebingungan karena belum terbiasa menggunakan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Sebelumnya saya menggunakan RPP yang biasa saja, dengan bahan ajar dan proses pembelajaran yang sama juga, sedangkan penugasan yang saya berikan juga sama terhadap semua murid saya. Setelah saya mempelajari RPP berdiferensiasi ini, saya sadar bahwa ternyata harus ada diferensiasi karena kebutuhan murid itu berbeda. Kebutuhan murid itu beragam. Pembelajaran yang didapatkan dari aksi nyata ini adalah saya sangat senang dan tercerahkan sekali
mendapatkan ilmu berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional. Karena hal yang pertama yang saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran adalah saya harus membuat pemetaan sesuai kebutuhan murid. Saya harus mengidentifikasi kebutuhan murid. Nah, dari pemetaan itulah saya bisa mengetahui akan minat, kesiapan belajar murid saya, dan pendekatan yang disukai atau profil belajar yang disukai murid. Setelah itu, barulah saya menyesuaikan dengan cara pembelajaran saya dengan memasukkan diferensiasi konten, proses, dan produk yang mana ada keterkaitannya nanti dengan kompetensi sosial emosional. Jadi semua akan terintegrasi. Untuk perencanaan dalam memperbaiki pembelajaran saya nanti ke depan, tentu saja saya akan berusaha menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk, dan juga yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Sebelum melakukan pemetaan, ada baiknya juga kita menentukan tujuan pembelajarannya. Barulah kita lakukan pemetaan kebutuhan murid, karena dengan pemetaan nantinya betul-betul dapat memfasilitasi dan juga memenuhi kebutuhan murid yang beragam itu, agar mereka dapat belajar dengan nyaman, mereka dapat belajar dengan penuh menyenangkan. Dari segi bahan ajar, minat, penugasan yang berupa hasil produk harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena minat dan bakat mereka berbeda, minat bakat mereka itu beragam. Jadi dalam proses pembelajaran ini juga dapat diintegrasikan dengan KSE-nya itu tadi, yaitu kesadaran diri anak saat belajar nantinya bisa terakomodir. Dan dalam mengelola emosi, diharapkan nanti anak juga harus tetap bisa fokus untuk mencapai tujuan. Dan saat anak-anak dalam ini belajar, ya saat pembelajaran juga dibutuhkan yang namanya keterampilan berempati. Jadi di sini anak juga akan terbentuk kerjasama yang baik itu dilakukan dalam diskusi atau kelompok, yang akhirnya dari sini mereka dapat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab, yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk saat ini saja, namun bisa bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi memang harus diterapkan ke anak yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Demikian, terima kasih. Saya Sri Puji Lestari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.